Jadi di sini saya akan menceritakan biografi tentang Abdurrahman bin Auf. Di zaman Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat yang dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kebaikan dan kemurahan hatinya. Ia adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang rela menggunakan hartanya untuk membantu orang lain dan memperjuangkan Islam. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang pertama masuk Islam. Ia ikut hijrah dan selalu bersama Rasulullah dalam berbagai perjuangan, termasuk perang Badar. Karena keimanan dan ketakwaannya, ia menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf adalah pedagang yang sangat kaya. Namun, kekayaannya tidak membuatnya sombong atau pelit. Suatu hari, ia menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Semua uang itu kemudian dibagikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan keluarga Bani Juhrah. Ketika sebagian uang tersebut sampai kepada Aisyah, beliau bertanya, siapa yang mengirimkannya? Setelah mengetahui bahwa itu dari Abdurrahman bin Auf, Aisyah berkata bahwa Rasulullah pernah memuji dirinya dan mendoakan agar Allah memberinya minuman surga. Walaupun memiliki banyak harta, Abdurrahman bin Auf tetap rendah hati dan selalu mengintrospeksi dirinya. Kisahnya mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi jalan untuk membantu sesama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ingat pada golongan orang-orang yang pertama masuk Islam, golongan ini mendapatkan janji surga dari Rasulullah. Dan salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Dia memeluk Islam selang 2 hari dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Dia menyatakan keimanannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah. Abdurrahman mengalami 2 kali hijrah semasa hidupnya. Ketika pertama kali Rasulullah menyerukan untuk hijrah ke Habasyah, dan ketika Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah, dia memutuskan untuk selalu mengikuti perintah Rasul. Abdurrahman meninggalkan semua harta bendanya di Mekah. Maka ketika dia sampai di Madinah, dia tidak memiliki apapun. Rasulullah pun menyatukan 2 orang antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor menjadi saudara. Setelahnya, kaum Ansor akan berbagi harta benda dengan saudaranya dari kaum Muhajirin. Untuk Abdurrahman, Rasulullah menjadikannya bersaudara dengan Sa'ad bin Al-Rabi Al-Ansori, salah satu orang paling kaya di kota Madinah. Wahai saudaraku, aku memiliki banyak sekali harta. Aku akan membagikan separuhnya untukmu. Dan aku juga memiliki 2 orang istri. Jika engkau mau, aku akan menceraikannya dan menjadikannya istrimu. Namun, Abdurrahman menolak tawaran itu. Semoga Allah senantiasa melindungi keluarga dan hartamu. Sebagai gantinya, tolong antar aku ke pasar. Setelah melihat-lihat kondisi pasar di kota Madinah, Abdurrahman pun memutuskan untuk berdagang. Abdurrahman terkenal dengan sifatnya yang pekerja keras. Oleh karena itu, usaha yang baru dirintisnya membuahkan hasil yang memuaskan. Apalagi Abdurrahman selalu mengutamakan cara-cara yang halal. Dia jujur dalam berdagang, sehingga para pelanggan pun percaya kepadanya. Selama berdagang di pasar, dia menemukan fakta bahwa harga sewa kios di sana begitu mahal. Abdurrahman memiliki ide cemerlang. Dia meminta bantuan kepada saudaranya Sa'ad untuk membeli sebidang tanah di samping pasar. Tanah itu akan aku sewakan, saudaraku. Insya Allah akan memberikan hasil yang setimpal untuk kita dan juga orang lain. Sa'ad memenuhi permintaan saudaranya itu.
Sebidang tanah tepat di samping pasar pun dibelinya. Setelah itu, Abdurrahman membagi tanah itu dalam petak-petak kecil dan menyewakannya secara gratis. Sistem yang ditawarkan oleh Abdurrahman adalah bagi hasil. Saat para pedagang memperoleh untung, Abdurrahman menghimbau untuk membayar uang sewa seikhlasnya. Cara Abdurrahman dalam mengelola tanah menjadi sesuatu yang baru bagi orang-orang di Madinah. Banyak para pedagang yang berbondong-bondong pindah ke tanah milik Abdurrahman. Lambat laun, Abdurrahman berubah menjadi pengusaha yang sukses. Dia pun terkenal sebagai sahabat Nabi yang paling kaya sekaligus dermawan. Dia sering bersedekah kepada fakir miskin. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda bahwa Abdurrahman akan masuk surga paling akhir daripada sahabat yang lainnya karena memiliki banyak harta yang harus diperhitungkan. Sejak itu, Abdurrahman semakin sering mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Sungguh, aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan para sahabatku karena banyaknya harta yang kumiliki. Abdurrahman selalu ada dalam setiap perang yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dia rela mempertaruhkan nyawanya dalam setiap peperangan. Dia juga rela menyerahkan hartanya untuk memenuhi perbekalan seluruh pasukan muslimin. Sebanyak 500 kuda dan 1.500 unta pernah dia berikan. Subhanallah. Ada satu kisah yang sangat istimewa terjadi ketika Perang Tabuk. Perjalanan menuju ke Tabuk sangat susah dan memerlukan waktu yang lama. Namun, Abdurrahman berhasil sampai lebih dulu di sana. Ketika sudah memasuki waktu sholat, seluruh pasukan melaksanakan sholat berjamaah, dipimpin oleh Abdurrahman sebagai imamnya. Sesaat kemudian, Rasulullah datang dan mengikuti sholat berjamaah itu sebagai makmum. Peristiwa itu menjadikan Abdurrahman semakin istimewa karena selama ini Rasulullah belum pernah sholat sebagai makmum. Beliau selalu menjadi imam. Kecuali satu kali oleh malaikat Jibril ketika mengajarkan tata cara sholat pertama kali setelah peristiwa Isra Mi'raj. Abdurrahman juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang gagah berani. Dia pernah diutus oleh Rasulullah untuk menaklukkan Daumatul Jandal, sebuah wilayah yang pada saat itu dikuasai oleh Romawi. Tugas Abdurrahman adalah menyebarkan Islam dan mengajak penduduknya untuk memeluk Islam. Dalam ekspedisi itu, dia dibekali 700 orang pasukan. Rasulullah berpesan, jika memang terjadi peperangan, seranglah musuh dengan menyebut nama Allah. Perangilah mereka yang kafir dan jangan membunuh anak-anak. Dan jika mereka mau memeluk Islam, maka nikahilah putri pemimpinnya. Ekspedisi ini berhasil. Asbagh bin Amru al-Kalbi, salah seorang pemimpin besar, menyatakan diri masuk Islam. Selanjutnya, pernikahan antara Abdurrahman dengan putri Asbagh pun dilaksanakan. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun dan dikubur di pemakaman Baqi. Saat itu, Utsman bin Affan ikut menyolatkannya. Dalam wasiatnya, Abdurrahman menyerahkan 500.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Itulah kisah hidup Abdurrahman yang dijuluki tangan emas karena sifatnya yang sangat dermawan.